Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, sahabat sadar Allah. Masih di playlist Diam Tafakur Sadar Allah part yang ke-7. Kali ini saya mau sharing ayat di surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Nah, kali ini judulnya adalah diamlah dalam bekerja agar lebih hemat energi dan lakukan sesuai dengan akad. Dalam bekerja itu bukan hanya bekerja sebagai orang kantoran, ya kan? Sebagai istri juga bekerja, sebagai ibu juga bekerja dalam tim. Atau misalnya diamlah dalam belajar agar lebih hemat energi bisa juga, dan lakukan dengan sesuai dengan akad dengan dirimu sendiri. Nah, biasanya nih teman-teman, sahabat-sahabat sadar Allah, mengapa suami istri sering berantem? Sering banget cekcok. Karena bisa jadi akad keduanya dalam rumah tangga nggak jelas. Sehingga seharusnya dua-duanya membuat adem ayem rumah tangga. Namun karena akadnya nggak jelas atau jika akadnya ada yang melanggar, maka sudah pasti menjadi huru-hara ya dalam rumah tangga. Karena ini sekarang lagi booming banget nih ya. Booming banget, teman-teman, saya tidak perlu menyebutkan. Kemudian mengapa orang tua sering tarik urat leher ya? Sering tarik urat leher kenceng banget saat ngadepin anak. Ya, harusnya diam, harusnya mantap, harusnya lemah lembut, anggun, tapi seringnya tarik urat leher kenceng. Karena akadnya dengan anak juga tidak ada, bahkan mungkin nggak pernah kepikir kali buat akad. Padahal akad antara orang tua dan anak itu penting, anak orang tua itu penting. Karena jika tidak ada akad, lidah itu tidak bertulang, teman-teman. Jadi kalau ada akad itu tadi ya, dikatakan bahwa setiap ucapan itu ada malaikat pengawasnya. Jadi kalau ada akad, semua itu berjalan sesuai dengan akad yang sudah diakadkan bersama. Gimana coach kalau akadnya broken, kalau akadnya nggak berjalan dengan baik? Ya ngomong lagi baik-baik, diskusikan lagi akad yang baru gitu. Jadi sahabat, kalau kita melakukan hidup kita ini sesuai dengan akad, maka energi kita tuh bisa lebih hemat, ya kan? Karena kerja kalau dalam diam, belajar dalam diam, itu tuh jauh lebih hemat energi. Coba kamu pasti yang lagi dengar mungkin garuk-garuk kepala, iya ya, pantesan aja selama ini kerjaan gua nggak ada yang beres. Atau kerjaan gua lama jadinya, atau belajar gua nggak rampung-rampung. Karena kita bekerja dalam keadaan belajar dan bekerja mungkin dalam keadaan kita ngerundel. Padahal kalau kita kerja, kita belajar sesuai dengan akad, maka semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan tenang. Gitu. Nah, jadi sahabat, yang mau saya sampaikan di sini adalah banyak sekali klien personal maupun klien dengan perusahaan yang datang ke saya atau yang saya tangani itu kebanyakan itu tentang akad juga. Gitu. Jadi akadnya yang perusahaan dengan karyawannya tidak kuat atau memang mereka sudah bikin akad tetapi kemudian ada dilanggar dan tidak ada pembaharuan akad gitu kan. Sehingga akhirnya leadernya kepada timnya uring-uringan, timnya kepada leadernya juga sama aja seperti itu gitu ya. Nah gitu, jadi sahabat, buat yang teman-teman yang sudah mengalami latihan diam selama ini, pasti tahu banget ya kalau bekerja dalam diam itu lebih hemat energi. Hanya saja bekerjanya bukan hanya asal diam, tetapi sesuai dengan rules atau akad yang ada. Di mana-mana jika akadnya nggak jelas, sudah pasti energinya banyak tersedot. Ayo, siapa yang ngalamin? Yang seharusnya lebih hemat energi,
ya, hemat energi dalam diam ya. Tangannya bergerak tetapi diam gitu loh, nggak sambil banyak ngomong, nggak banyak grundel. Ya kan? Yang harusnya lebih hemat energi dalam diam dalam belajar, bekerja, menjalani kehidupan, ya kan, sesuai dengan akad. Namun karena akadnya nggak jelas, makanya banyak yang kena mental karena sering emosi. Coba kamu yang sebagai ibu gitu kan, yang selama ini belum pernah membuat akad dengan anak, mulai pelan-pelan membuat akad ya. Akad pertama, akad kedua, akad ketiga. Karena saya dari kecil itu diajarkan akad sama mama. Jadi akadnya itu kami punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kami semua bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Siapa yang bagian ini, siapa yang bagian itu, dan semuanya rata. Semuanya sama. Jadi mama tuh hanya tinggal ini bagiannya siapa nih? Ini siapa nih yang bertanggung jawab di sini siapa gitu. Nah, jadi jelas. Jadi bahkan saya itu terkadang karena akad saya tuh mungkin kurang menantang ya, jadi saya minta akad baru sama mama. Minta challenge baru dengan akad-akad tertentu gitu. Jadi gitu, sahabat. Nah, buat kamu yang sekarang mungkin suami istri juga kan sering cekcok, ya kan, sering adu mulut. Coba kamu cek lagi. Mungkin ada akad yang harus direvisi bersama, duduk bersama, ya kan? Dibicarakan lagi akadnya. Kalau memang suaminya atau istrinya alot untuk diajak buat akad, ya itu bisa nunggu momen-momen tertentu, kemudian baru bisa mengajukan atau baru diskusi. Karena enak kalau menjalani sesuatu dengan akad gitu loh. Diam, tahu-tahu hasilnya bagus. Kalau nggak ada akad, berisik, hasilnya nggak bagus, malah yang ada kena mental, ya nggak sih? Kita kan maunya tenang, maunya hemat energi, maunya hidup bahagia gitu kan. Soalnya kalau akadnya nggak jelas itu juga saling salah-salahan gitu kan. Yang satu merasa kerjanya lebih banyak, yang satu bilangnya begini begitu. Pokoknya intinya kalau akadnya nggak jelas tuh lidah nggak bertulang deh. Jadi bukan hanya sekedar teori aja, tapi saya melihat di banyak hal gitu. Ya, di banyak perusahaan ataupun banyak personal juga gitu kan. Personal itu kan kebanyakan masalah orang tua dengan anak. Akadnya nggak jelas. Akadnya tidak jelas karena mereka juga tidak tahu atau belum tahu ilmu ini gitu loh. Sehingga akhirnya yang mama harusnya diem gitu kan ya. Harusnya banyak diem, kemudian banyak olahraga aja gitu kan. Relax-relax cantik gitu loh sambil face yoga gitu kan. Tapi ini malah harus tarik urat leher sama anak. Karena anaknya akadnya tidak jelas. Jadi kalau anaknya akadnya jelas, tinggal dilihat aja akadnya gimana. Rules yang sudah dibuat gimana. Mama juga gitu. Mama jangan protes. Kalau anak bilang, mama juga gitu akadnya. Nah, gitu kan. Jadi itu untuk membuat masing-masing kedua belah pihak sama-sama disiplin. Ya, dan yang terpenting juga itu adalah kita buat akad untuk diri kita sendiri. Karena jangan salah, kita juga bisa berantem dengan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena akad diri kita sendiri nggak jelas untuk diri kita sendiri. Kita nggak punya jadwal yang jelas, kita nggak punya disiplin yang jelas. Akhirnya bukannya diam malah ya tahu sendiri ya teman-teman yang ngalamin sebagai seorang ibu ya ataupun mungkin juga pernah ngalami sebagai seorang anak yang akadnya tidak jelas dengan orang tua. Nah, itu seperti itu ya. Kalau ini buat para istri dan pasangannya, memang kalau dalam rumah tangga itu tidak ada yang jelas akadnya, maka akan terjadi banyak huru-hara. So, buat kamu yang pengen lebih hemat energi dalam bekerja, dalam belajar, dalam melakukan sesuatu, ya kan? Lakukanlah sesuai dengan akad, maka kamu akan bisa melakukan dengan diam sehingga bisa lebih hemat energi ya. Sesuai dengan ayat yang tadi, setiap kata yang diucapkan ada yang mengawasinya, makanya harus sesuai dengan akad.
Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat.